Halo guys, tahukah Anda bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang Anda pegang hari ini, yang Anda baca, yang kita pegang sebagai eh, konstitusi itu pernah dilakukan amandemen, ya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejak Presiden Soeharto lengser dari jabatan, ya, menyatakan mundur dari jabatan pada bulan Mei tahun 1998, maka MPR, Majelis Permusyawaratan, itu melakukan rapat, ya, untuk melakukan perubahan undang-undang, ya. Amandemen ini berarti mengubah undang-undang. Ketahuilah bahwa ada 4 kali amandemen undang-undang, ya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan. Yang pertama adalah ada di tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua adalah 18 Agustus 2000. Yang ketiga adalah 10 November 2001 dan yang keempat adalah 10 Agustus 2002. Tanggal-tanggal yang saya sebutkan tadi adalah tanggal pengesahan setiap amandemennya. Kemudian, mengapa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan? Tentu ada alasannya. Yang pertama adalah, ya, sebentar, adanya amandemen undang-undang untuk menghapuskan dui fungsi ABRI. Pada zaman itu, teman-teman, ABRI memiliki 2 tugas, yaitu tugas di bidang kemiliteran dan juga di bidang sipil. Kalau hari ini kita melihat bahwa kepala daerah itu dari orang-orang sipil, zaman dahulu, zaman Orde Baru itu, yang memimpin mulai dari bupati sampai dengan camat dan semuanya, sampai dengan jenjang-jenjang yang lebih tinggi, itu ditugaskan kepada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kemudian diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI itu, ya. Kemudian penegakan supremasi hukum, penghormatan dan serta pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, yang sering disebut dengan KKN, ya. Pada zaman Orde Baru, teman-teman, supremasi hukum adalah Orde Baru itu sendiri. Ya, Orde Baru itu sendiri seringkali, terutama ya dalam pemberantasan orang-orang terduga PKI, itu tidak dibuktikan di pengadilan, tetapi langsung dieksekusi oleh orang-orang yang memang diperintahkan oleh Orde Baru. Penembakan Petrus, ya, penembak misterius disingkat Petrus, seperti itu, ya. Kerusuhan Purwodadi itu adalah sejarah kelam di mana supremasi hukum tidak ada. Yang berikutnya adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Orang-orang yang dekat dengan rezim pemerintahan Orde Baru pada saat itu memiliki akses yang luas, baik di bidang pemerintahan maupun juga bisnis, ya. Tidak peduli bagaimana latar belakang kejujurannya, namun yang penting ada kedekatan dengan penguasa Orde Baru, maka semuanya dilancarkan, ya. Alasan berikutnya adanya amandemen yang keempat adalah desentralisasi hubungan yang adil antara pusat dan daerah-daerah. Nah, ini otonomi daerah. Zaman Orde Baru, ya teman-teman, ya, itu pemerintahan selalu terpusat. Jakarta bilang apa, maka semua daerah harus ikut, manut, tunduk, satu suara. Berbeda ketika sudah terjadi zaman reformasi, yang mana amandemen undang-undang itu kemudian dilakukan. Kita ada kebebasan berbicara dan juga setiap daerah diberikan otonomi
sendiri, otonomi daerah namanya. Ya. Dan yang terakhir, alasan yang kelima, berdasarkan pada wawasan kebangsaan.id ini, terciptanya kehidupan yang demokratis, ya, kehidupan yang demokrasi. Pemerintahan kita resminya adalah pemerintahan yang demokrasi, tetapi pada masa Orde Baru, suara mahasiswa, suara rakyat, suara pers itu dibatasi, dibredel, dibungkam. Jika itu tidak sesuai, pemberitaan itu tidak sesuai dengan kehendak penguasa, maka pemberitaan itu disensor, ya, tidak boleh tayang. Dan itu sudah terjadi puluhan tahun. Kita harap untuk kedepannya Indonesia tidak lagi mengulang apa yang sudah diubah oleh sejarah, apa yang sudah ingin diperbaharui oleh rakyat, ya. Turunnya Soeharto dari tampuk pemerintahan itu dibayar dengan nyawa. Mahasiswa yang dihilangkan oleh pihak penguasa itu adalah martir, para martir yang berjuang untuk republik ini. Jadi teman-teman, mari bersama kita sama-sama menjaga Republik Indonesia dalam alam demokrasi dan kebebasan berpendapat, kebebasan hidup satu sama lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan semangat belajar hukum.